Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Pak Bambang semangatnya luar biasa, luar biasa ya. Girohnya luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya Narwadi, ngurus rakyat mukminin dan para hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan waktu yang sangat sesingkat-singkatnya di bulan Ramadan ini, tentunya tausiah juga sesingkat-singkatnya. Betul, Bu? Ya, apalagi yang belum makan. Yang saya sampaikan adalah judulnya, terutama anak-anak nih, tulis judulnya, nanti nanya lagi. Judulnya adalah penyesalan di akhir Ramadan. Bukan penyesalan di hari akhir ya Bu ya, belum. Penyesalan di akhir Ramadan. Kita di akhir Ramadan harus punya penyesalan, baik diri saya maupun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Apalagi yang enggak sama sekali ke masjid, menyesal lagi. Ini kebal ya. Jadi bagaimana kita punya penyesalan di akhir Ramadan, Bu? Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, rugi segala-galanya. Waktu hanya dibuang begitu saja. Maka di akhir Ramadan mari kita selalu menyesal. Kenapa? Karena kita belum tentu ketemu Ramadan yang tahunnya akan datang. Betul? Nah, maka itu mari kita singkal dengan baju kita untuk meraih yang namanya khairum min alfi syahrin, kebaikan 1000 bulan. Apa saja penyesalan di akhir Ramadan? Pertama adalah penyebab utama terlalu banyak tidur. Nah ini Bu, terlalu banyak tidur. Di siang hari habis zuhur tidur. Mengapa? Prinsipnya orang yang puasa lagi tidur dapat pahala. Oh, dicari itu. Sehingga kiat-kiat ibadah nggak ada. Nah ini. Maka mari kita selalu mengoptimalkan waktu di siang hari. Itu satu. Yang kedua, terlalu banyak begadang. Nah ini. Maka di RT ada piket nih. Di Sunter saya nggak ada piket, nggak usah. Ya, menjaga masing-masing. Ya. Jadi begadang hal yang tidak bermanfaat, hingga dan sebagainya, apalagi di akhir Ramadan. Nah ini maka jauhi. Maka mari kita selalu fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga di bagian kita juga menjadi rezeki, menjalankan tugas, dan juga jangan lupa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki Bapak Ibu adalah Allah. Mengapa kita jauh daripada Allah? Itu pertanyaannya. Ini keimanan kita kepada Allah. Allah memberikan rezeki, kenapa kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dari itu mari kita optimalkan waktu. Yang kedua, kehilangan momentum, tidak maksimal di 10 terakhir di bulan Ramadan. Mereka utama Lailatul Qadar ini hanya diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu
Wasallam tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Umur kita nggak ada yang tahu. Mari malam Lailatul Qadar kita hidupkan pada malam hari ini dan sampai nanti di akhir Ramadan. Khairun min alfi syahrin, kebaikan 1000 bulan. Kalau dihitung adalah 83 tahun 6 bulan. Ini luar biasa. Maka dari itu, mari kita punya semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung, kata mumpung, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, mumpung kita masih diberikan keimanan dan keislaman dan waktu yang sangat singkat ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Selalu waspadul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, ini dijalankan kita lalai dalam beribadah kepada Allah sehingga waktu kita terbuang begitu saja. Yang ketiga, waktu yang menyibukkan diri dengan dunia daripada fokus berzikir kepada Allah. Sudah enggan membaca Al-Quran dan enggan untuk bersedekah. Ini, maka orang yang bersedekah, orang yang taat Al-Quran, orang yang selalu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang melaksanakan ibadah saum, maka surga itu rindu kepada kita. Bukan kita rindu kepada surga, akan tapi surga rindu terhadap 4 golongan tersebut, termasuk ahli Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran biarpun kita membaca terbata-bata. Nah, maka itu mari anak-anak kita ada madrasah Al-Mu'minin, ada TK Al-Mu'minin, ada Masjid Al-Mu'minin, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tidak bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita yang membacanya. Maka itu sedekah juga begitu. Jangan lupa kita berada dengan sedekah. Faman kana min ahli sedekah, barang siapa yang ahli sedekah, dunia min ahli sedekah, maka akan dimasukkan dari pintu as-sedekah. Makanya dari ibadah ini mari ibadah saum juga begitu. Allah surga rindu kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang terakhir Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, poin-poin yang sangat menyesal di akhir Ramadan adalah ketidakmampuan menjaga lisan dan tidak menjaga hati kita di akhir Ramadan. Selalu kita tiba dan sebagainya, tapi lisan kita tidak mau diajak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati kita condong kepada hari raya Idul Fitri. Yang banyak di masjid apa yang dicium, Bapak? Wah, cium, ya. Nah ini banyak yang sudah hijrah, ya. Setiap tahun begitu. Alhamdulillah, saya lihat di Al-Mu'minin ini masih istiqomah ketimbang masjid-masjid yang lainnya, apalagi yang di Sultan Agung dan sebagainya. Semakin maju sapnya, jamaah semakin maju tinggal 3 sab 2 sab. Ini alhamdulillah keberkahan kita di Masjid Al-Mu'minin ini selalu jirah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mengatasi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah dari penyesalan tersebut tentunya ada jalan keluarnya. Yang pertama adalah tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah, jangan angkuh hati kita, bertobat kepada Allah, mohon ampun dari Ramadan, perbanyak istighfar, perbanyak membaca asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, atau baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Mudah dilapatkan, tapi nanti dia mau lahir berat timbangannya. Maka sebelum kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memaksimalkan sisa waktu ini. Karena malam 27 dan sampai insyaallah Jumat atau Sabtu kita melaksanakan salat Idul Fitri. Maka kita hanya menunggu, mari kita masalah perbedaan kalau saya dipermasalahkan, kita bagaimana memaksimalkan
maksimalkan sisa waktu ini untuk akhir Ramadan, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tentunya berdoa, ud'uuni astajib lakum, berdoa kepada Allah. Semoga kita diampuni dosa-dosa kita dan kita juga mendapatkan yaitu keistimewaan, yaitu malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu, menjaga keistiqomahan ini yang sangat penting. Biarpun ibadah kita tidak banyak, tapi kita istiqomah ke masjid ini. Langkah kita tidak dibelakang oleh Allah, istiqomah dalam semua aspek ibadah, sehingga kita dipuji oleh Allah menjadi la'allakum tattaqun. Nanti di akhir Ramadan mendapatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga tausiah yang sangat singkat ini bermanfaat bagi kita dan kita juga bisa mengambil pelajaran di akhir Ramadan ini tadi. Kita raih malam Lailatul Qadar dan semoga kita berkah umur, insyaallah berkah rezekinya dan anak kita menjadi yang saleh dan salehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah perjumpaan kita ini dengan Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi